Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik banget nih dari film yang berjudul Wonla. Film ini menceritakan manusia yang diisukan telah punah. Namun ada satu bocah yang dirawat oleh sebuah robot yang pada akhirnya bocah ini berusaha untuk mencari tahu kemana semua manusia yang diisukan telah punah. Karena hanya dialah yang tersisa sendirian. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan Suaka 573 yang berada di bawah tanah, di mana robot bernama Mater aktif. Lalu ia menghampiri bayi mungil bernama Eva. Setelah itu setiap harinya Mater merawat Eva dan tidak lupa mengajarinya banyak hal seperti seorang ibu. Namun sayangnya Mater hanyalah robot pembantu tugas multiguna. Seiring waktu berlalu, Eva membutuhkan teman bermain. Jadi Mater memberinya boneka bernama Migo. Mereka pun bermain bersama nih hingga Eva penasaran sama pintu besar yang tidak pernah terbuka. Di situ Mater tidak bisa memberitahunya sebab belum waktunya bagi Eva. Singkat cerita, Eva tumbuh menjadi bocah yang aktif serta berkeinginan tahuan yang tinggi. Misalnya saat menonton kartun yang sedang bermain bersama teman, di situ Eva penasaran nih rasanya memiliki seorang teman. Hingga di hari ulang tahun Eva yang ke-6, Mater memberinya hadiah sebuah Omnipod atau Omni, yaitu pin yang dibuat oleh perusahaan Dynastes. Fungsinya menjawab pertanyaan apapun. Seketika Eva bertanya caranya keluar dari sini. Di situ Omni menjelaskan Eva bisa keluar jika lulus dalam ujian final assessment. Hal ini membuat Eva excited. Jadi Mater membawanya menemui seseorang di ruangan khusus. Di mana pria bernama Cadmus Pride menyambut Eva. Namun sosok Cadmus ini hanyalah hologram. Walaupun begitu dia menjelaskan pada Eva nih alasannya belum bisa keluar dari Suaka, yang mana bumi sedang sakit sehingga membutuhkan waktu agar pulih kembali. Dengan cara manusia tinggal di bawah tanah, lalu ketika bumi menjadi lebih baik, Eva serta anak-anak sepertinya dapat tinggal di permukaan lagi. Sampai saat itu tiba, ia harus mempelajari banyak hal lewat pelajaran yang diberikan oleh Migo, seperti pertanian, sains, kesehatan, seni, komunikasi, dan juga kerjasama. Setelah mempelajari itu semua, barulah Eva bisa ke permukaan bertemu dengan keluarganya. Lalu keesokan harinya, Eva memulai pelatihan bersama Migo secara bertahap. Hingga Eva tumbuh menjadi gadis remaja 16 tahun yang sudah pro dalam segala bidang. Itu artinya Eva sudah siap nih untuk ujian final assessment yang dilaksanakan esok hari. Ia pun tidak sabar bertemu dengan sesama manusia. Bahkan sebelum tidur, Eva latihan menyapa mereka. Sementara Mater menginput data kembali ke Eva yang khawatir apabila ujiannya gagal. Ditambah Omni menjelaskan jika itu terjadi Eva harus menunggu tahun depan. Mendengar hal itu Eva kesal sampai menendang dinding yang ada di depannya. Seketika terdengar gema seolah ada sesuatu di sana. Alhasil Eva yang penasaran meretas dinding tersebut, lalu mengganjalnya dengan box. Kemudian terlihat sebuah lorong yang menuju ke suatu tempat, di mana ada meja belajar berkelompok yang sudah terbengkalai dan dinamai seperti Sophia, Brighton, Hadley, Freya, Rasen, dan juga Eva. Seketika Eva sadar bahwa dia tidak sendirian. Ia pun mendatangi Suaka lain sambil meneriaki nama mereka. Yang malingnya tidak ada yang merespon. Tiba-tiba Eva melihat pintu besar menuju ke permukaan terbuka. Selain itu ia menemukan secari kertas yang bertuliskan Wonla, sekaligus pesan untuk Eva agar mencarinya. Bersamaan terdengar sebuah pesawat melintas. Dan benar aja dari celah pintu Eva melihatnya. Ia pun mengaktifkan sinyal Omni. Hasilnya pesawat itu mengetahui keberadaannya Eva. Namun yang muncul justru monster yang menembaki Eva. Secepat kilat ia kembali ke Suaka. Yang sayangnya percuma, monster itu mengetahui keberadaannya Eva. Bersamaan Mater menyadari Eva dalam bahaya. Dengan cepat ia mengaktifkan protokol keamanan Suaka. Akan tetapi belum dapat menghentikan monster tersebut. Alhasil Mater mengevakuasi Eva lebih dulu lewat saluran udara. Tidak lupa ia memberi perbekalan sampai Eva menemukan manusia yang lain, karena di Suaka ini hanya dia yang tersisa. Selagi Eva berusaha melarikan diri, Mater menahan monster tersebut. Tidak berapa lama Eva tiba di permukaan.
Begitupun si monster. Seketika Eva mengalihkan perhatiannya sehingga ia bisa melarikan diri. Yang malangnya Eva jatuh ke dalam jurang. Syukurnya ia mendarat di atas pohon, di mana Eva melihat paus yang bisa terbang. Bukan hanya itu, pohon tempatnya berpijak juga bisa berjalan. Wait, where? Whoa. Semua keanehan ini berusaha Eva cerna, seperti melihat kupu-kupu raksasa yang justru menyerangnya. Beruntungnya Eva dapat mengusirnya nih. Lalu ia meminta Omni mencari sinyal dari Suaka terdekat, yang hasilnya semua Suaka offline, termasuk sinyalnya Mater. Hal ini membuat Eva down, akan tetapi ia bangkit begitu melihat gambar Wonla serta pelajarannya selama di Suaka. Ditambah perbekalannya untuk bertahan hidup aman. Tiba-tiba Eva melihat seseorang dari kejauhan. Ia pun segera mengejarnya. Sayangnya Eva tersandung sulur, yang ternyata bunga raksasa menangkapnya. Syukurnya ada seseorang nih menyelamatkan Eva. Namun orang itu mengambil Omni. Ditambah ia bukan orang melainkan alien bernama Rovender Kid atau Rofi. Seketika Eva takut, namun Rofi mengembalikan Omni. Jadi Eva mengajaknya berkomunikasi, tapi Rofi tidak menanggapinya. Lalu dia pergi begitu saja. Otomatis Eva mengikutinya. Tiba-tiba Rofi menyuruh Eva diam. Ternyata monster yang menyerang Eva di Suaka muncul. Diketahui alien itu bernama Bestial. Sialnya Eva dan juga Rofi tertangkap olehnya. Lalu mereka diikat bersama hewan lain yang ditangkap oleh Bestial. Hebatnya Eva bisa melepas ikatannya dengan sebuah alat. Yang cerobohnya alat itu terjatuh ke dalam sarang laba-laba. Alhasil Rofi menyuruhnya mengambil pisau yang ada di tasnya. Secara diam-diam Eva mengambil pisau itu sambil mengamati Bestial yang lagi makan. Sialnya Eva tidak sengaja menjatuhkan tas beserta isinya. Seketika Bestial sadar. Ia pun mengambil sebuah boneka. Bersamaan Eva bersembunyi di balik tubuh hewan yang bernama Otto. Lalu tiba-tiba ia melihat Mater. Yang sayangnya sirkuit boardnya rusak. Tanpa disangka Otto bertelepati kepada Eva. Ia meminta untuk dilepaskan. Setelah melakukannya Otto kabur. Besti yang menyadari hal itu mengejarnya. Kesempatan bagi Eva melepaskan Rofi, lalu membawa Mater menggunakan pesawat Bestial. Yang sayangnya Eva tidak tahu caranya mengendarai pesawat. Beruntungnya Otto kembali lalu membawa Eva kabur dari sana, yang tentunya mereka tidak luput dari kejaran Bestial. Yang pada akhirnya Eva dan juga lainnya tersudut di ujung tebing. Walaupun begitu Otto menyuruh Eva serta Rofi melompat. Yang ternyata Rofi bisa melayang seperti sugar glider. Setelah itu mereka mendarat di sebuah padang rumput, di mana Eva merasa senang dapat berbicara dengan Otto lewat pikirannya. Sementara Rofi merasa aneh melihat mereka. Kemudian Eva mengecek kondisinya Mater yang menyedihkan. Jadi Rofi memberinya sebuah permen yang ajaibnya dapat membuat Eva memahami bahasanya Rofi. Setelah itu Rofi pergi sebab Bestial mengincar Eva. Yang seketika Eva menahannya karena ia menyadari patch milik Rofi bergambar logo Dynastes, yang artinya ada hubungan dengan manusia. Di sini Rofi menjelaskan ia mendapatkannya dari penjual yang ada di Lakus. Alhasil Eva memaksa Rofi mengantarnya ke sana. Yang sayangnya Rofi tidak mau. Mereka pun berdebat sampai Mater melindungi Eva. Kemudian Mater merasa resah sebab ia tidak diprogram di luar Suaka. Ditambah Eva belum juga menemukan manusia lain. Jadi Eva berusaha menenangkannya. Setelah itu ia meminta maaf pada Rofi, lalu memberinya penawaran, yaitu Rofi akan mendapatkan Omnipod miliknya apabila dia bersedia mengantarnya ke Lakus. Di situ akhirnya Rofi setuju nih. Singkat cerita, Mater memberitahu Eva kebenaran kalau ada 6 anak di tiap generasi. Dan di generasi ini hanya Eva seorang karena pot miliknya yang masih berfungsi. Sehingga Mater diprogram untuk membesarkan dan melindungi Eva. Oleh karena itu Mater mengajak Eva kembali ke Suaka. Yang seketika Eva tolak sebab ia merasa ada di planet alien. Namun setelah diproyeksi menggunakan Omni, ternyata mereka ada di bumi.
Keesokan harinya, Eva, Mater, dan juga Otto mengikuti Raffi menuju ke Lacus. Dalam perjalanan, Mater meminta Eva untuk kembali ke Suaka seperti diinstruksikan oleh Cadmus. Yang sayangnya Eva tidak mau. Tiba-tiba dia mendengar jeritan minta tolong. Yang anehnya hanya Eva saja yang mendengar. Yang ternyata jeritan itu berasal dari anak Sand Sniper. Di situ Eva ingin menolongnya nih, tapi Raffi mencegahnya sebab akan memanggil ibu Sand Sniper yang berbahaya. Apalagi hewan itu terkena perangkap yang dipasang oleh Bastille, bertujuan untuk menemukan Eva. Walaupun begitu, Eva tetap menolongnya. Akan tetapi usahanya gagal lantaran perangkap itu dilengkapi oleh balon, sehingga Bastille mengetahuinya. Lalu dia membawa anak Sand Sniper. Sementara Eva dan juga lainnya bersembunyi. Setelah Bastille pergi, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Tidak berapa lama mereka tiba nih di gerbang Lacus. Sebelum memasukinya, Raffi menyuruh Eva dan Mater menyamar lantaran Bastille masih berburu mereka. Setelah itu mereka masuk ke desa Lacus. Di mana Raffi meminta Eva supaya Otto menunggu di kolam, sementara mereka mendatangi toko yang memajang berbagai macam barang manusia, yaitu toko milik alien bernama Caruncle. Ia mendapatkannya dari seluruh Orbana, namun Caruncle tidak tahu nih cara menggunakannya. Singkat cerita, Eva meminta informasi dari mana Caruncle mendapatkan logo Dynastes. Yang sayangnya info itu tidak gratis. Caruncle ini minta imbalan 300 selak, yang tentunya Eva tidak punya. Mereka bertiga pun diusir akhirnya. Lalu Eva memikirkan cara mendapatkan uang sebanyak itu. Tiba-tiba ada alien yang mengusulkan supaya Eva mengikuti taruhan dalam ajang balapan Spider-Fish. Di situ Eva mengikuti ucapan si alien, sehingga dia, Mater, dan juga Raffi mendatangi tempat perlombaan. Lalu Eva memasang Omni, namun imbalannya hanya 10 selak. Tiba-tiba Raffi menyarankan Mater yang jadi taruhannya. Di sini Eva mengikuti sarannya, sekaligus all in pada Spider-Fish bernama All Krusty. Yang malangnya hewan itu buta. Walaupun begitu, Eva bertelepati nih dengannya untuk memberi semangat. Tidak berapa lama perlombaan pun dimulai. Pemenang yang ditentukan siapa yang cepat mengambil buah lompat. A strong wave carries the Spider-Fish into the go, leading early with late fin Hodrako weaving beautifully from sunken ship. You still think you can talk to Old Krusty? Yang hasilnya di lap pertama All Krusty mengalami kesulitan. Jadi Eva melakukan telepati untuk mengarahkannya. Gonna help Krusty win. Krusty win? The right, make a left, go straight. Left. Oh, sorry about that. Do I need new binoculars? Oh, Krusty has caught up in front, still at the top of his game. She's not with me. Your shellacs too soon with Lorako. Sehingga All Krusty menjadi juara. Ditambah Eva mendapatkan 300 selak beserta Mater. Lalu Eva menitipkan uang itu pada Raffi. Kemudian Mater memikirkan bermalam di mana, sebab Bastille masih memburu mereka. Alhasil Raffi mengajak Mater dan juga Eva ke rumah rekannya, yaitu Hostia. Ia sangat senang nih dapat bertemu dengan Raffi. Begitu kedua anaknya Zuzi dan Maegdan. Lalu disusul suaminya yaitu Fiskian. Mereka pun mengobrol nih bersama dua anak lain rebutan sampai membuka penyamarannya Eva. Yang seketika semua yang ada di situ terkejut. Setelah itu Hostia dan juga Fiskian menjamu makan malam. Di mana Maegdan dan juga Zuzi melongo melihat Eva karena mereka penasaran dengan jari kaki manusia. Singkat cerita, Raffi memberitahu Eva tutorial makan petaka layaknya seorang ayah. Selesai makan, Raffi pamit pergi. Lalu Hostia dan juga Fiskian menceritakan pada Eva kalau Rovender adalah pencari jalan terhebat di Orbona dan dulunya periang, namun semuanya berubah setelah ia kehilangan keluarganya. Kemudian Maegdan mengajak Eva ke kamarnya, di mana ia ingin sekali melihat jari kaki Eva. Hal ini membuat Eva penasaran bagaimana para alien tahu tentang manusia. Ternyata informasi tersebut dari alien bernama Darius yang tinggal di atas pohon. Dulunya ia adalah penyair kerajaan. Mengetahui hal itu, Eva diam-diam menemui Darius. Sesampainya di sana, Eva melihat berbagai macam guci yang bercahaya. Tidak berapa lama Darius muncul, lalu mengetahui tujuan Eva, yaitu mencari jawaban.
Yang seketika Eva berterus terang nih sedang mencari manusia, yang mana peraturan Darius hanya bisa menjawab pertanyaan yang sudah terjadi. Jadi Eva menanyakan situasi planet ini sebelum menjadi Orbona. Sayangnya jawaban itu memerlukan bayaran berupa hadiah, dan hadiah yang diinginkan oleh Darius adalah kenangan indah. Dia pun memberikan Eva sebuah guci kosong, lalu membimbingnya untuk memikirkan kenangan yang paling bahagia di hidupnya. You felt love, safe, exactly what you family, and you believe. Hasilnya guci Eva terisi kenangan. Lalu Darius menjawab pertanyaannya lewat sebuah rajutan. Ia menceritakan Raja Ojo yang membawanya ke Orbona bersama saudaranya, karena planet ini berpotensi bagi kehidupan. Sampai malapetaka datang, pencemaran di mana-mana. Lalu para alien dihantui oleh kematian dan pelakunya adalah manusia. Mendengar hal itu Eva tidak percaya. Singkat cerita, Darius melihat kenangan Eva. Ia sangat marah mengetahui manusia selama ini berada di bawah tanah, bahkan sampai menyebut Eva monster. Saat itu juga Darius mengusirnya. Naasnya Eva jatuh ke dalam kolam. Eva? Yang syukurnya ada Otto yang menyelamatkannya. Setelah itu Eva sangat menyayangkan manusia dianggap monster, padahal mereka yang harusnya memperbaiki, dan yang paling ia takutkan berada di sini sendirian. Namun Eva segera menepis itu semua karena mengingat Rofi yang memiliki logo dinastes. Yang sayangnya Rofi sudah menghabiskan setengah silak, sehingga Eva tidak bisa membayar Karunkel. Ditambah Rofi membatalkan kesepakatan mereka dan ingin pergi begitu saja. Yang seketika Eva berusaha menahan Rofi, namun usahanya sia-sia. Rofi tetap memutuskan untuk pergi. Jadi keesokan harinya Eva mendatangi Karunkel, lalu mengajaknya membuat kesepakatan, yaitu ia akan memberitahu caranya menggunakan barang manusia. Sebagai gantinya, Karunkel memberitahu di mana ia mendapatkan logo Karunkel. Awalnya Karunkel menolak, sampai Eva menunjukkan dirinya adalah manusia. Barulah Karunkel setuju nih. Lalu ia menceritakan logonya berasal dari Solas, yaitu ibu kota Orbona, di mana kolektor bernama Zin mengumpulkan barang manusia seperti Omni milik Eva, pertanda ada manusia yang lain. Setelah itu Karunkel memberikan Eva peta ke Solas, yang ternyata itu hanya jebakan, karena Karunkel sudah tahu Basil mencarinya. Dan nantinya Eva akan dibawa ke Solas, dan benar aja Basil tiba nih. Karunkel segera menghampirinya. Kesempatan bagi Eva untuk kabur. Namun sialnya dia tertangkap oleh Basil. Walaupun begitu Eva berusaha meloloskan diri. Yang hasilnya ia berhasil. Kemudian Eva menghampiri Mater untuk mengajaknya pergi dari sini, lalu menuju Solas, karena Basil sudah mengetahui posisinya. Selain itu, Solas ada Omnipod lain. Namun sayangnya Mater tidak ingin pergi karena bisa melanggar protokol, dan bertahan di sini adalah pilihan teraman. Yang seketika Eva membantahnya, lalu dengan tegas Mater melarangnya pergi. Namun sayangnya itu tidak mempan. Eva tetap pergi sendirian. Ia pergi tanpa penyamaran, lalu menghampiri Basil, yang ternyata ia menyerahkan diri untuk dibawa ke Solas. Kepergiannya pun dilihat oleh Mater, Otto, dan juga Rofi. Eva! Eva! Sesampainya di Solas, Rofi membawanya ke istana untuk menghadap penasihat Ratu Ojo, yaitu Lorok dan juga Zen. Lalu mereka mengolok-ngolok Eva habis-habisan. Tidak berapa lama Ratu Ojo muncul, yang seketika Jin melarangnya menatap Eva sebab manusia bisa melelehkan otak. Mengetahui itu Jin, Eva bertanya tentang Omnipod. Di situ Lorok yang melihat manusia lancang segera memanggil penjaga raksasa. Lalu menyuruh Zin membawa Eva pergi. Ternyata Zin akan mempelajari Eva karena sebelumnya manusia dianggap punah. Meskipun begitu manusia berusaha memusnahkan bumi. Jadi Zin penasaran manusia yang rentan memiliki power untuk menghancurkan. Ia pun akan memulai membedah kotak suara Eva. Mendengar hal itu, Eva berusaha melarikan diri, lalu bersembunyi di sebuah taman. Bersama Ratu Ojo sedang mengungkapkan kerinduan pada mendiang patung ayahnya.
sekaligus bercerita tentang manusia sungguhan yang ternyata manusia itu ada di dekatnya. Dengan cepat Ratu Ojo memanggil penjaga. Seketika Eva mengancamnya, jika penjaga datang otaknya akan dilelehkan. Alhasil Ratu Ojo takut, ia pun memerintahkan penjaga untuk pergi. Kemudian Eva berterima kasih, walaupun begitu dia masih mengancam. Kecuali Ratu Ojo bersedia membantunya mencari Omnipod, yang tentunya Ratu Ojo setuju nih. Ia pun mengajak Eva ke tempat koleksi ayahnya. Namun sebelum itu mereka harus mengambil tongkat kerajaan yang ada di tahta untuk membuka pintunya. Sialnya Lorok dan juga Jin muncul. Otomatis Eva dan Ratu Ojo menghindari mereka. Tidak berapa lama mereka berlalu. Bersamaan, Eva dan Ratu Ojo mendapatkan tongkat kerajaan. Setelah itu mereka ke ruangan koleksi, di mana Raja Ojo mengkoleksi berbagai macam artefak tentang manusia, lalu menyimpannya di box canggih. Di sini Ratu Ojo memperlihatkan cara membukanya. Alhasil Eva membuka box satu persatu. Tiba-tiba muncullah pengawal istana yang ternyata pengawal setia Raja Ojo bernama Chip, sehingga Chip dapat membantu Eva menjangkau box yang paling tinggi. Singkat cerita, Eva mengaku pada Ratu Ojo kalau dia tidak bisa melelehkan otak. Mendengar hal itu Ratu Ojo merasa lega. Tiba-tiba Eva menemukan arcade pinball, yang mana Ratu Ojo tahu cara memainkannya dari ayahnya. Mereka pun bermain bersama hingga mereka kegirangan. Like this? I think so. Lalu menyadari ada persamaan, yaitu selama ini mereka tidak memiliki teman, yang mana Eva hanya memiliki teman hayalan, sedangkan Ratu Ojo belum menyelesaikan pelatihan yang diberikan oleh Lorok. Kemudian Ratu Ojo menyampaikan fakta pada Eva bahwa ayahnya memiliki pemikiran lain tentang manusia, yaitu ia percaya manusia baik hati, dan saat ini Ratu Ojo bisa melihatnya di diri Eva. Oleh karena itu, ia bersedia membantu Eva mencari manusia lainnya. Kemudian Ratu Ojo memperlihatkan Goldfish, sebuah mobil yang dulu dikendarai bersama ayahnya, yang ternyata mobil itu kolaborasi antara teknologi Orbonian dan manusia. Jadi Ratu Ojo memberikannya pada Eva untuk mencari kaumnya, yang sialnya Lorok dan juga Jin mengacaukan segalanya. Bahkan Eva dibawa pergi nih, padahal Ratu Ojo sudah menjelaskan Eva adalah temannya. Namun dua penasihat itu tidak peduli. Kemudian Jin akan membedah Eva. Sebelumnya ia menunjukkan Omnipod yang dicarinya. Ditambah Jin juga mengambil Omnipod milik Eva. Tiba-tiba Eva mendengar suara yang asalnya dari anak Sen Sniper. Seketika ia menyuruh Jin berhenti melakukan tindakannya, atau tidak organnya akan meleleh. Sebagai contoh, ia melelehkan anak Sen Sniper yang ternyata hanya tipuan supaya Jin takut, dan benar aja dia kabur. Dengan cepat Eva mengejarnya. Akan tetapi ia harus berhadapan sama pengawal. Untungnya Chip datang untuk menolong Eva. Ditambah Ratu Ojo juga menjemputnya. Kemudian mereka menghampiri Jin untuk mengambil Omnipod. Meskipun Ratu Ojo harus berdebat dengan Lorok, hasilnya Ratu Ojo menang. Ia pun meminta tongkat kerajaan, yang seketika Lorok memerintahkan pengawal untuk menangkap Ratu. Yang sayangnya para pengawal lebih berpihak pada Ratu Ojo. Mau tidak mau Lorok menyerahkan tongkat itu, sekaligus Jin menyerahkan Omnipod yang telah ia ambil. Lalu Ratu Ojo memberikan Omnipod itu pada Eva. Kemudian Eva menyatukan dua Omnipod, yang hasilnya Omni itu menunjukkan lokasi pemiliknya berada. Lalu Eva menyalin datanya. Tidak lupa memberikan Omni satunya pada Ratu untuk berkomunikasi. Setelah itu Eva pergi menaiki Goldfish. Melihat kepergiannya, Lorok dan Jin merasa kesal. Kembali ke Eva yang menikmati perjalanannya. Namun tiba-tiba Omni mendeteksi sinyal Mater, dan benar aja Mater bersama Otto sedang mencarinya. Syukurnya mereka dapat dipertemukan kembali nih. Akan tetapi sistem pergerakan Mater rusak karena tidak dirancang berjalan di luar suaka. Beruntungnya Eva menaiki Goldfish, jadi Mater bisa ikut dengannya menuju koordinat manusia lain. Sementara Otto tidak mau menaikinya. Ia pun memilih berlari mengikuti Eva. Lalu dalam perjalanan Eva menceritakan apa yang terjadi di Solas pada Mater. Singkat cerita mereka tiba nih di sebuah jembatan yang sudah rusak. Di sana terlihat seseorang yang ternyata Rofi. Ia tahu Eva akan kesini sebab seseorang dari Solas memberitahunya. Selain itu Basil juga mengincar Eva lagi, sehingga mereka harus bergegas menuju titik koordinat. Yang beruntungnya tinggal sedikit lagi Eva mencapai kota manusia. Ia hanya perlu menyeberangi jembatan yang dibawahnya sungai yang sudah tercemar asam sulfat. Bahayanya bisa melarutkan apapun.
Meskipun begitu, Eva tetap optimis nih bisa menyeberangi jembatan. Namun sayangnya Raffi melarang Eva menaiki Goldfish. Tapi kondisi Mater tidak memungkinkan, jadi Raffi memandu jalan dengan berjalan kaki. Begitupun Otto. Easy, easy. That's Eva. Lalu di tengah jalan Otto menemukan barang manusia. Ia pun excited nih ingin memberitahu Eva, sampai nyaris jatuh ke sungai. Dengan cepat Eva, Mater dan juga Raffi menariknya sehingga Otto selamat. Lalu Eva berterima kasih Otto sudah menemukan barang manusia. Hal ini meyakinkannya kalau manusia berhasil menyeberang ke kota. Yang alhasil mereka melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba Raffi menyuruh Eva berhenti, yang ternyata jembatannya terputus. Lalu menurut Mater mereka semua tidak bisa melewatinya. Seketika Raffi bantah karena yang mereka perlukan adalah rencana, yang mana mereka berdebat sementara Eva mendapatkan sebuah ide, yaitu menyeberangi sebuah balok sambil menaiki Goldfish. Di situ Mater dan juga Raffi meragukannya, akan tetapi Eva memohon, mau tidak mau mereka percaya padanya. Setelah semuanya naik, Eva menyeberangi balok itu, namun tidak mudah. Eva dan lainnya harus melewati mara bahaya. Hingga Otto terluka, ditambah Goldfish jatuh ke dalam sungai. Hal ini membuat Eva bersedih sekaligus merasa bersalah. Di situ Raffi menenangkannya bahwa Otto dan juga lainnya baik-baik saja. Tapi Eva terus menangis karena sebenarnya ia takut sendirian. Yang mana Raffi tahu rasanya sendirian, jadi dia membuat tali yang dibuat dari baju istri dan anaknya, sebab hanya itu yang tersisa. Singkat cerita, saat bersama Eva, Raffi merasakan ada harapan lagi, sehingga ia tidak mau Eva berputus asa. Alhasil semuanya berbaikan nih, lalu mencari cara mencapai kota. Di situ Eva kepikiran untuk memanfaatkan mode melayang Otto, namun sebelumnya mereka harus ke tempat yang lebih tinggi, yaitu di penyangga besi jembatan. Alhasil mereka berempat berjalan ke sana. Hold the cable! Raffi, careful! Sayangnya Mater tidak bisa mencapai puncak, jadi Raffi menggunakan tali miliknya untuk menarik Mater, lalu menarik Otto. Namun saat giliran Eva, ia tergelincir dan nyaris jatuh. Syukurnya Raffi sigap menangkap Eva, sehingga mereka berempat berada di tempat tertinggi jembatan. Lalu tugasnya Otto membawa mereka ke kota. Sesampai di sana Eva merasa yakin nih berada di Wonla. Setelah itu Eva dan juga lainnya mengeksplor kota, di mana mereka takjub dengan gedung-gedung tinggi ditambah luasnya 783 km. Tiba-tiba Raffi menunjuk lampu jalanan yang berkedip. Namun tidak hanya satu, lampu itu seolah penunjuk jalan. Bahkan Omni menemukan sinyal yang terdeteksi. Dengan cepat Eva mengikuti sinyal tersebut. Locate other Omni. Sesampainya di sana, Eva memanggil orang-orang, namun tidak ada satupun nih yang merespon. Lalu Eva dikejutkan oleh puluhan makam yang berbaris. Ia pun menyangkal apa yang dilihatnya dan lebih memilih menghampiri pemilik sinyal Omnipod. Yang sedihnya pemilik itu sudah meninggal. Ia juga meninggalkan pesan kalau yang dijanjikan kepada manusia semuanya bohong, dan pemilik itu adalah Roson dari Suaka 573. Lalu kertas Wonla yang Eva temukan adalah sobekan kertas dari sebuah buku. Seketika Eva bingung nih apa tujuannya ada di sini karena semua Suaka gagal. Dia pun bertanya pada Mater, namun Mater hanya diam saja. Kemudian Eva pergi menyendiri di atas gedung. Tidak berapa lama namanya dipanggil, yang ternyata Mater, Raffi serta Otto mencarinya. Hal ini membuat Eva sadar mereka selalu di sisinya. Tiba-tiba Bistil datang untuk mencari Eva. Karena tidak ada, ia menghadang Raffi dan juga lainnya. Dengan cepat Eva melindungi keluarganya. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Eva dan juga Bistil. Yang sialnya Eva nyaris tertangkap apabila keluarganya tidak menolongnya. Namun itu hanya sementara. Bistil bangkit kembali. Seketika Raffi dan juga Mater menyuruhnya pergi, sementara mereka menahan Bistil.
Namun sia-sia, mereka bukan tandingan Beastill. Ditambah mereka di penjara kurungan. Tiba-tiba Eva memancing Beastill ke dalam gedung. Di waktu yang sama, Mater mencoba menonaktifkan kurungan kembali ke Eva nih yang masih petak umpet dengan Beastill. Sampai akhirnya ia ketahuan. Lalu Beastill bersiap menghabisi Eva. Bersamaan Mater meledakkan kurungan, yang otomatis Beastill tidak fokus. Kesempatan bagi Eva menyerangnya dan memanfaatkan senjata Beastill. Setelah yakin menghabisinya, Eva keluar. Namun tidak berapa lama Beastill bangkit kembali. Malangnya Eva tidak ada tenaga untuk menghindar. Tiba-tiba Mater menghalangi tembakan yang mengarah pada Eva. Hasilnya terciptalah ledakan yang luar biasa, mengakibatkan Mater pingsan. Sementara Beastill masih sanggup untuk berdiri. Seketika Rofi menyuruh Eva menggunakan kekuatan telepatinya, yang tanpa diduga anak Sand Sniper menolongnya. Akhirnya Beastill ditaklukkan oleh ibu Sand Sniper. Sementara Eva memohon pada Mater untuk bertahan. Namun dampak ledakannya terlalu parah. Jadi Mater mengucapkan salam perpisahan yang terakhir, sekaligus mengungkapkan dirinya menjadi ibu sepenuhnya karena menyayangi Eva. Kemudian Mater pergi untuk selamanya. Di akhir film, Eva, Rofi dan juga Otto mengadakan perpisahan yang sederhana untuk Mater. Lalu Rofi meminta Eva selalu ingat apa yang diajarkan oleh Mater. Tiba-tiba Omni memberitahu Eva nih, ada sebuah pesawat yang mendekat. Lalu pesawat itu menurunkan seseorang, yaitu Cadmus Pride. Kedatangannya mengajak Eva untuk pulang. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.